Jangan melihat penampilannya yang cantik. Sebenarnya dia adalah pembohong. Belum lama ini, pacar Ploy bunuh diri di rumah. Ploy yang bersedih memposting berita ini ke sosial media untuk mengenang pacarnya. Tapi hasilnya di luar dugaannya. Sebenarnya ini adalah artikel sederhana, tapi itu menarik banyak perhatian orang. Netizens berkomentar di bagian bawah untuk menghiburnya. Kebaikan orang asing membuat Ploy terasa hangat. Jadi hari pemakaman, dia merekam dirinya yang sedang menangis. Dia juga meminta temannya untuk merekam saat dia sedang memeluk ibu pacarnya. Dia memposting foto-foto itu secara online. Netizen yang menghibur Ploy semakin banyak. Dia melihat komentar. Tiba-tiba ada ide lain. Dia mulai berbagi cerita pacarnya secara online. Ternyata pacarnya menderita depresi hanya karena dia memposting foto bersama Ploy di sosial media. Tapi itu menarik ejekan netizen. Mereka mengatakan pacarnya terlihat jelek dan tidak layak berpacaran dengan Ploy. Kekerasan cyber semacam itu semakin banyak. Pacarnya memilih untuk bunuh diri karena depresi. Ploy mengimbau netizen, tolong hentikan kekerasan online. Fokus pada depresi. Dia seperti utusan keadilan. Dia mengecam netizen yang meninggalkan komentar buruk tentang pacarnya. Dengan semakin banyak perhatian orang, Ploy juga mendirikan sebuah yayasan khusus untuk tujuan ini, untuk menentang kekerasan online. Tak lama kemudian, dia mengatas nama yayasan dan manfaatkan kematian pacarnya untuk menarik lebih banyak penggemar. Ploy semakin berani, bahkan memulai live streaming, manfaatkan ini untuk menghasilkan uang. Tetapi pada saat yang sama, apa yang dia lakukan juga diketahui oleh ibu pacarnya. Bibi tidak percaya mengapa putranya bisa bunuh diri. Apakah hanya karena kekerasan online? Tidak mungkin. Dia mengeluarkan ponsel putranya. Dia memeriksa media sosial anaknya. Akhirnya dia menyadari, ternyata penyebab kematian putranya sangat aneh. Di sisi lain, Ploy berbicara langsung di panggung yayasan. Sebuah penghargaan penuh gairah untuk pacarnya yang sudah meninggal. Dan penonton memberikan bertepuk tangan atas ketabahannya. Tapi tiba-tiba, di notifikasi ponsel Ploy, pacarnya sedang menonton live streaming. Penonton langsung menjadi hiruk-pikuk. Ploy penasaran dan membuka ponselnya. Dia sangat terkejut. Semua obrolan antara dia dan pacarnya dipublikasikan. Berita itu segera menyebar ke seluruh internet. Penonton mulai memarahinya. Pembohong. Kau seorang pembunuh. Saat ini, Ploy tidak bisa menjelaskan apapun. Saat itu, dia melihat ibu pacarnya juga hadir. Ternyata baru saja Bibi menemukan obrolan anaknya dengan Ploy. Dia menebaknya dengan benar. Pacar yang terus berbicara untuk anaknya. Bahkan memberikan like untuk komentar buruk yang mengejek anaknya. Ploy tahu pacarnya mengalami depresi. Tidak hanya tidak memahaminya, dia juga mengejeknya bersama para netizen di internet. Dia bilang dia hanya mencoba untuk menarik perhatian, memanfaatkan depresi untuk mendapatkan simpati. Setiap kata yang dia katakan seperti pisau. Itu menyakiti harga diri pacarnya. Pacarnya sudah tidak tahan. Dia mati-matian mencoba menelepon pacarnya. Tapi Ploy menolaknya tanpa ampun. Dia benar-benar putus asa. Kemudian dia mengambil pisau dan mengakhiri hidupnya. Ibunya yang mengetahui kebenaran menangis dengan sedih. Semuanya tampaknya terjadi di depan matanya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Di bawah caci maki dari semua orang, Ploy meninggalkan pentas dengan tergesa-gesa. Saat dia dikelilingi oleh orang-orang, dia melihat telepon yang sedang live streaming. Jumlah penonton melonjak tanpa henti. Menghadapi caci maki semua orang, dia mengeluarkan senyum kepuasan. Tolong berikan pelajaran pada gadis ini. Gadis itu terlihat seperti orang normal. Suka makan mie, suka berbagi di sosial media. Dia sambil melihat ponsel saat makan. Tiba-tiba dia melihat seseorang mengeluh di internet. Sepak bola sangat sampah. Pergi mati saja kalian. Ini sangat sadis. Gadis itu langsung emosi. Dia langsung mengetik dan memarahi orang itu. Maksudmu bahwa perempuan adalah simbol kelemahan? Kau jelas mendiskriminasi. Rentetan komentar. Dia meminta orang itu untuk minta maaf. Aku tidak bermaksud. Aku akan lebih memperhatikan kata-kata nanti. Permintaan maaf yang tulus. Sehingga gadis ini berhenti juga. Tetapi jika Anda berpikir itu sesederhana itu, maka Anda salah. Dia menyikat giginya dan melihat ponsel. Ada komentar netizen. Penjualan ginjal untuk membeli mesin buah. Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Bagaimana mungkin gadis itu membiarkannya? Dia meletakkan sikat gigi. Kemudian mulai mengetik. Apakah Anda tahu apa itu orang gila?
Kau mengatakan itu, apakah kamu menjaga perasaan orang gila? Setelah berkomentar, dia mulai melihat yang lain. Netizen ini berbagi pantat anjing yang lucu. Dia melihat komentar di bawah ini. Itu sangat imut. Ini adalah kesukaan saya. Gadis itu mengerutkan keningnya, kemudian mulai berkomentar. Kau seharusnya tidak memposting pantat anjing itu. Bagaimana jika seseorang memiliki pikiran buruk tentang anjing? Dia mengirimkannya dengan marah. Tak tidak disangka, hari ini dia dibalas. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu, oke? Aku tahu untuk menangkap kuncir orang. Gadis itu pasti tidak bisa tahan. Aku akan memposting kamu di internet. Biarkan semua orang menilai. Dia menyalahkan netizen itu. Kamu melakukan ini, bahkan tidak berpikir tentang perasaan anjing. Dia juga membuka sebuah topik khusus. Namanya Grup Penyelamat Anjing Corgi. Hanya postingan ini menarik banyak perhatian netizen. Para netizen hampir berdampingan. Semua orang ada di sisi gadis itu. Benar saja. Ada banyak orang sakit mental sekarang. Yah, itu pelanggaran hak-hak anjing. Gadis itu melihat melalui setiap komentar dengan puas. Tiba-tiba dia menerima SMS. Pengirim meminta dia memberikan ide blogger itu, sehingga dia bisa mengirim pesan padanya. Gadis itu mengirim ide netizen tanpa berpikir. Tak lama kemudian, ponsel gadis itu berdering tanpa henti saat melihat namanya. Ternyata itu adalah blogger yang memposting pantat anjing Corgi. Dia berfirasat buruk dan tidak berani menjawab. Saat dia membuka ponsel, dia menemukan bahwa netizen sudah mulai memaki blogger itu. Bahkan mereka memposting perusahaan tempat dia bekerja. Blogger itu menelpon gadis itu lagi. Kemudian dia memarahinya. Apakah kamu sakit? Aku lelah bekerja setiap hari. Tidak ada teman, tidak ada media sosial. Saya melihat Corgi yang comel untuk mengurangi stres. Apakah aku salah melakukan ini? Setelah itu, blogger itu langsung menutup teleponnya. Gadis itu merasa sedikit bersalah. Apakah dia melakukan hal yang salah? Tapi setelah dia berpikir, dirinya hanya berkomentar sedikit. Maksudnya hanya mengingatkan dia. Pada malam hari gadis itu melihat idola favoritnya. Dia segera share postingannya. Nak, punya lagu baru dan ibu mencintaimu. Tapi dia pikir sejenak. Ibu tampaknya bukan kata-kata yang tepat. Dia buru-buru menghapus dan mengubahnya. Suamiku, suamiku selamanya. Gadis itu berpikir lagi. Kata-kata suami, apakah itu akan menyinggung orang lain? Jadi dia menghapusnya lagi. Kemudian mengetik beberapa emoji. Yes. Tapi jika memposting seperti ini, tampaknya sedikit terlalu membingungkan. Setelah menghapusnya berkali-kali, dia masih belum terpikir kata-kata yang bagus. Suasana hati apa yang harus dia posting? Mungkin karena terlalu banyak komentar pada orang lain di sosial media. Akhirnya, dia membuat diri sendiri tidak berkutik. Putranya tergores di wajah oleh teman sekelas barunya. Sang ayah yang dipanggil guru, tidak hanya tidak marah, dia bahkan khawatir jika teman anaknya terluka. Hal ini diketahui oleh orang tua lainnya. Mereka menarik pria itu ke dalam kelompok kecil. Para orang tua memberitahu pria itu, teman sekelas yang menyakiti anaknya namanya Andi. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu. Dalam kelompok ini tidak ada ibunya Andi. Jadi para orang tua merasa ketidakadilan untuk pria itu. Mereka mengeluh ketidaksenangan pada ibu Andi dan anaknya. Rupanya, karena ibu Andi adalah penyanyi klub malam, mereka sangat tidak suka padanya. Mereka bahkan memposting tato lengan ibu Andi, dan mereka merendahkannya. Tapi pria itu tidak begitu. Dia bertanya kepada anaknya mengapa dia tergores. Akhirnya dia mengetahui, sebenarnya teman-teman lain yang mulai mengatakan ibu Andi. Dia juga menertawakan Andi. Andi marah sehingga bertengkar dengannya. Keesokan harinya, pria itu menjemput anaknya. Tidak sengaja dia bertemu ibu Andi dan anaknya. Ibu Andi tidak seburuk yang dikatakan orang lain. Bahkan dia minta maaf karena anaknya bertengkar kemarin. Melalui percakapan dengannya, pria itu mengetahui, ternyata ibu Andi telah bercerai sejak dulu. Dia membesarkan anaknya sendirian. Malam hari dia harus bekerja di klub malam. Melihat kesulitan ibu Andi, pria itu juga mengubah pandangan padanya. Tapi malam itu, kelompok kecil itu mulai berdiskusi. Salah satu orang tua mengatakan, anaknya diganggu oleh Andi lagi. Semua orang mulai berkomentar. Tapi pria itu membalas, mengapa tidak menanyakan alasan anak-anak berkelahi? Mungkinkah anak-anak mendengarkan gosip para orang tua? Kemudian mengolok-olok Andi. Kemudian para orang tua lain tidak tahan lagi.
Bagaimana kamu bisa berbicara untuk wanita klub malam itu? Semua orang menyalahkan pria itu. Bahkan ada orang tua yang berkomentar, mereka akan meminta anaknya belajar tinju, sehingga bisa memukul Andi. Ada orang tua lain berkomentar, jika sekolah tidak mengeluarkan Andi, maka mereka akan melakukannya sendiri. Awalnya pria itu menganggap ini hanya obrolan para orang tua. Tapi keesokan hari, Andi tiba-tiba menghilang. Dia mencari Andi bersama ibunya. Tapi mereka tidak menemukannya. Tidak tahu berapa lama kemudian, ibu Andi akhirnya menemukan putranya yang sedang tidur di ruang peralatan. Dia memeluk putranya dan menangis. Tapi penjaga keamanan berkata kepada pria itu, dia pasti diganggu oleh siswa lain. Pria itu menatap kunci di atas kepalanya. Begitu tinggi, bagaimana seorang anak bisa mencapainya? Pria itu menebak, hal ini harus dilakukan oleh orang tua lain. Dia sangat emosi. Dia mulai berkomentar di kelompok untuk Andi dan ibunya. Kemudian dia keluar dari grup chat. Tetapi orang tua dalam kelompok itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka juga mengambil foto saat pria itu bersama ibu Andi, lalu mengirimkan foto itu ke semua orang. Ketika pria itu datang untuk menjemput anaknya, semua orang tua memberinya tatapan menghina. Pria tidak bisa menahan tekanan. Keesokan harinya dia meminta istrinya untuk menjemput putranya. Tak disangka, para orang tua lain mulai memprovokasi hubungannya dengan istrinya. Sang istri datang kepada pria itu dengan selembar kertas malam itu. Kemudian memintanya menandatangani namanya. Pria itu melihat sekilas. Ini adalah pernyataan untuk mengusir Andi dari sekolah. Pria itu ingin menjelaskan kepada istrinya, tapi istrinya tidak percaya sama sekali. Dia juga mengambil foto dirinya dan ibu Andi. Dia menyalahkan pria itu. Dalam menghadapi tuduhan tersebut, pria itu tidak dapat menjelaskan. Keesokan harinya ibu Andi dipanggil ke kantor. Guru menyerahkan pernyataan bersama. Katakan semua orang ingin anak dia pindah sekolah. Nama-nama orang tua satu persatu. Ini seperti pisau yang menusuk hatinya. Dan salah satu yang membuatnya paling sedih adalah tanda tangan pria itu. Di akhir cerita, ibu Andi meninggalkan sekolah dengan anaknya. Tapi siapa yang akan menjadi Andi berikutnya? Prasangka orang tua seharusnya tidak menjadi kacamata anak-anak. Dan di dunia anak-anak, tidak boleh ada komentar buruk pada orang lain.